44 penonton sudah. Insya Allah. Nah, Facebook juga udah masuk ya. Pak Cebok. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih. Wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat. Tak bisa kita pungkiri, mata kita terlihat cekung karena ngantuk, kurang tidur, gak jadi masalah. Baca Al-Quran. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Itu Al-Quran itu. Bukan Aris itu. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya mereka itu di waktu malam. Jadi kalau ada di antara kita di sini tidurnya sedikit sekali ketika malam hari, berarti kita sudah menjalankan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 17. Nah, begitu ya. Bahkan murabbi fillah, Allahumma yarham, Ki Haji Muhammad Aril Ifin Ilham menyampaikan dulu, ahli tahajud itu badannya selalu panas. Ecek Sunda nama hareeng. Ya. Kayak demam-demam gitu, tapi enggak demam. Ya. Itu tanda ahli tahajud itu. Nah, sekarang coba dipegang badan kita tuh. Jarang tuh badan kita tuh kayak dingin, enggak ada. Pasti agak-agak agak senyogi ya. Masalah selang. Ya, masalah selang alena. Kalau bahasa Bugis itu. Kalau kita di Sunda hareeng lah. Tapi lain demam lain. Dan tersakit. Dan boleh dibuktikan. Ketika kita sudah ahli tahajud, setiap malam bangun jam 12 malam. Kemudian tilawah, kemudian banyak berzikir. Coba. Ya. Muhun, hareeng. Tapi bukan panas pun, bukan. Ya. Dan itu adalah anugerah, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, itulah fungsinya kenapa kita mandi. Ya.
Kemarin ada yang nanya, di tempat saya ini dingin sekali Ustaz, nggak bisa mandi kita. Kenapa? Karena itu bisa nyampai berapa? 15 derajat. Saya bilang, mungkin awalnya agak susah mandi, tapi nanti lama-kelamaan nagih kalau nggak mandi. Ya, ini saya buktikan ini. Kemarin waktu habis mutih, itu kan nggak mungkin saya mandi. Kenapa? Karena nggak pernah tidur. Itu pusing siangnya, karena nggak mandi. Nah, nggak enak kalau nggak mandi itu. Tapi perlu saya sampaikan, mandi ini bukan bagian dari rangkaian ibadah ya, bukan. Ya, bukan. Itu hanya pendukung. Nah, jangan sampai nanti malah nanti saya disebut aliran sesat nanti kalau seandainya saya anggap mandi itu adalah bagian dari rangkaian. Nah, itulah. Nah, karena kemarin sempat ada yang menyanggah itu. Saya tidak pernah mendengarkan ada ibadah mandi. Ya silakan saja sih ya. Cuma saya ada pernah mendengarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW itu setiap pagi mandi. Setiap subuh hari mandi. Jam 3 subuh tuh Rasul udah bangun mandi. Itu riwayat itu. Nah, yang kedua perlu kita sampaikan bahwa tujuan kita mandi itu ayah bunda, ya. Coba deh, maaf sekali ya. Ya. Bapak Ibu lagi tidur, kan kita nggak tahu nih, ya. Nah, netes lah iler, ya, keringetan, hasyum, ya bau badan teh asem. Ya. Belum lagi mohon maaf yang bagi suami istri, ya. Ya, aromanya udah gado-gado itu. Mulai dari asem, pahit, ya, asin, macukan sengoki. Ya, ya kan? Tiba-tiba bangun langsung sholat. Nah, pertanyaan saya, kira-kira gimana itu? Ini maaf ya, ini kita bicara nalar aja dulu nih. Kita nggak usah bicara fikihnya, nalar aja dulu. Ya, bangun, ya, udah gitu baju yang dipakai tidur yang tadinya keringetan, asem sudah, macuka, mawale, nasang yogi. Nah, tiba-tiba dipakai buat sholat tahajud lagi. Begitu nggak pakai parfum lagi. Coba. Ah, ayo. Ini saya bicara nalar aja dulu. Saya belum membuka satu dalil loh ini kita baru bicara nalar aja dulu. Nah, iya kan. Nah, coba ya mandi pakai sabun, ya, ya. Tapi kan saya nggak junub Ustaz. Ya ini bukan perkara masalah junub apa enggaknya. Kalau udah junub, itu mah udah kewajiban. Kalau ini kan nggak wajib, mandi ini kan nggak wajib. Ya. Ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang ingin saja ya, ya. Rasakan nikmatnya mandi tengah malam itu. Seger, fresh, ngantuk hilang. Ya. Nah, setelah itu baru ya semprot-semprotin dengan minyak-minyak Arab ya. Jangan minyak alkohol, minyak Arab. Diolesin bukan semprotin ya. Baru kita sholat, nikmat banget itu. Harum gitu ya. Sejadahnya disiramin juga, diolesin dengan minyak Arab gitu ya. Aromanya aroma kiswa ya, aroma
Jangan Hajar Aswad ya, Hajar Aswad nanti malah mabok. Ya, karena tajam banget itu. Masya Allah. Nikmatnya ibadah. Ya, kalau minyak kasturi ada yang suka, ada yang enggak. Ya. Kalau minyak saya, siapa yang pernah ketemu sama saya? Pasti pernah ngerasain tuh aroma minyak saya tuh. 2 hari, Bu. Ini kalau saya lagi pakai minyak nih, ini cuci tangan wudhu, itu masih tercium tuh. Ya. Jadi gitu Bunda ya. Ya. Alhamdulillah, udah banyak khatam ya. Insya Allah malam besok kita doa khatmil Quran, berikut khatmil Qurannya ya. Gitu ya. Tuh bidan wulan ini ada orang nakes nih kesehatan ini. Ya bisa nurunkan tensi. Perlu keramas nggak Pak Ustadz? Itu mah silahkan. Kalau seandainya memang ingin silahkan. Kalau enggak ya enggak juga apa-apa. Itu ya. Ini hanya mukaddimah ini. Ini baru mukaddimahnya belum tema nih ya. Allahu akbar walillahilhamd. Tuh, Nur, saya udah bulan mandi sebelum sholat malam, benar badan terasa enteng. Betul sekali. Ya, ya kalau udah junub mah nggak ada toleransi lagi Bu Sunarsi. Yang bagi yang junub mah ya wajib. Jangan sampai ada bertanya, Pak Ustadz saya lagi junub, apakah wajib mandi? Berarti ini ya. Ibu Lilis, ya katanya siapa ya? Ya, jadi kalau ini katanya siapa? Ya silahkan aja turutin yang mengatakan demikian. Cuma praktek kami, itu buktinya siapa? Bu Sri Rejeki itu usianya 50 lebih. Malah sehat itu. Pernah beliau tuh gulanya hampir 500. Anteng-anteng aja. Oh tuh 60 malah. Makasih Bu Sri. Ya. Bu Sunarsi. Nah ini kan semuanya usia-usia 50 semua ini. Tuh ada 68 itu. Ya. Tuh. Saya baru 42. 42 tahun saya mandi tiap malam, alhamdulillah. Terasa banget tuh. Ya, ini apa namanya? Ini terasa nih. Ya. Kalau lagi kolesterol naik, ya kalau lagi enggak. Waduh, ada 68 malah tuh ada. Ya. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mohon kerjasamanya. Wabil khusus yang ada di TikTok, bantu untuk tap-tap agar supaya dakwah kita semakin. Nih, alhamdulillah tadi malam dapat surat cinta lagi dari TikTok bahwa konten Anda sedang naik daun, sedang apa ya tadi bahasanya. Pokoknya katanya banyak yang suka setelah dibekukan seminggu. Alhamdulillah. Mohon bantuannya ya Bunda ya. Toh juga nggak ngeluarin duit kan. Ya. Kalau yang di Pacebok saya nggak bisa ngomong apa ya karena nggak ada ya. Nggak beda kalau di TikTok. Kalau di TikTok kan ada ininya, ada tap-tapnya. Kalau di Pacebok tuh apa ya? Paling like-like ya. Kalau like-like kan cuma sekali doang bolehnya. Kalau di tap-tap mah mau 1000 kali juga nggak apa-apa. Nah, cuma kalau di Pajebok nih ada keunggulannya bisa ngasih bintang. Tapi kan kalau bintang duit ya kalau nggak salah ya. Makanya saya nggak minta. Saya kalau yang berkaitan dengan duit mohon maaf saya nggak mau. Saya nggak mau minta. Tapi kalau ngasih saya nggak nolak gitu ya. Ya ada yang
ngasih bintang. Siapa tuh? Teh Uma tuh rajin tuh ngasih bintang. Ibu Adzana juga rajin ngasih bintang. Silahkan saja, tapi mohon maaf itu bukan permintaan. Termasuklah di TikTok, gift-gift, tidak pernah kami minta. Tapi ketika Bapak Ibu ngasih, nggak mungkin pula kami tolak. Kan begitu ya. Baik, Ayah Bunda. Malam kemarin kita ya sudah membahas terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, saya ingin sampaikan dan melanjutkan kembali keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, rujukannya jelas. Rujukannya jelas. Dan ini udah berulang kali saya sampaikan surah Fatir. Surah yang ke-35 sebelum Yasin. Yasin 36. Ini surahnya ke-35. Ayatnya ayat 28. Posisinya sebelah kanan bawah. Sampai hafal saya. Ya. Kalau seandainya kayak Ustaz Adi Hidayat kan semuanya dihafal. Kalau saya mah hanya ayat-ayat tertentu saja. Ya. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ya. Kenapa ini saya ulang-ulang terus? Karena sampai detik ini masih ada aja yang masih bertanya. Ya. Kan begitu ya. Coba pahami dulu deh ayatnya. Yatsluna kitaballah. Ya. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Pertanyaan saya di situ, disebut nggak apa yang dibaca? Kan disebut kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Kan begitu. Disebut nggak surah keberapa, ayat keberapa? Kan nggak disebut. Nah, kalau kemarin kan yang saya bahas kan tahajudnya tuh sama Al-Qur'annya sedikit. Nah, hari ini, pagi ini, ya 20 menit kita akan bahas apa? Yatsluna kitaballah. Nah, membaca Al-Qur'an. Nah, cuma ini kebiasaan kita, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali. Di saat saya mengatakan membaca Al-Qur'an, ini kenapa langsung diartikan hanyalah amalan 313, hanyalah amalan 41, hanyalah amalan 77, 70, 49. Nah, ini yang keliru nih. Ya. Tapi kan Ustadz sendiri yang menyampaikan, betul. Saya yang menyampaikan, saya mengijazahkan. Silahkan diamalkan. Tapi, mohon diperhatikan. Tapi, jangan hanya itu terus. Mentang-mentang Fatihah itu yang paling gampang, itu terus yang diulang. Nggak jadi masalah juga sih sebenarnya. Nggak jadi masalah juga sih. Nah, sampai di sini nyambung ya, sudah ya. Nah, Fatihah saja 313, 41, 77, 70, 49 sampai detik ini masih ratusan orang yang menanya. Ya, ini sampai detik ini Bu Wiwi, sampai detik ini masih banyak yang nanya. Mohon penjelasannya Ustaz, mohon penjelasannya, mohon penjelasannya. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya nggak bosan ngasih penjelasan karena itu juga bagian dari dakwah ya. Pak Ustadz mohon spill bagaimana cara ngamalin 313. Akhirnya kemarin pernah tuh sejawab cuma 10 detik. Ya dibaca aja sampai 313 kali, udah selesai.
Cuma kan nggak elok ya. Jamaah nanya, kita jawabnya begitu nggak elok. Sama halnya dengan kalimat begini. Ini mohon maaf ya, ini saya mengajarkan adab juga ya. Ini adab nih. Ya, siapa yang japri, yang tidak saya jawab, berarti ada sesuatu dengan pertanyaan. Ya, contoh. Assalamualaikum. Tolong dong Pak Ustadz, ajarkan amalan ini. Kok hutang saya makin bertambah? Itu maaf, Anda orang dewasa, bertanya ke orang dewasa. Nggak layak bahasa seperti itu. Ya, bahasa itu ditujukan kepada adik kita, ditujukan kepada boleh jadi pembantu rumah tangga kita. Tolong dong, sudah tolong pakai dong lagi. Ya, itu maaf, kami di orang Bugis sangat menghindari. Ya, saya pernah dulu seperti itu. Wah, di negerakan. Kau siapa katanya? Kau siapa? Minta tolong pakai dong lagi. Nah, ini adab ini ya, mohon maaf ya. Ini sekalian saya koreksi. Jadi kalau ada yang bertanya pakai dong, pakai tolong, ya mohon maaf, boleh jadi nggak sejawab WA-nya. Wawanya itu nggak sejawab. Agar supaya kita sadar, paham bahwa adab itu penting. Ya, ya. Setidaknya kalaupun ingin bertanya, ya pakailah adab gitu ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya minta didoakan Ustadz, hutang saya makin numpuk. Kan enak tuh bahasanya. Ini Assalamualaikum Ustadz, tolong dong doain, hutang saya numpuk. Udah, saya hapus aja langsung. Itu saya sendiri loh, apalagi kalau admin saya. Kalau staf saya lebih tega lagi. Ya. Kalau staf saya jawab pertanyaan kayak gitu, udah diblokir langsung. Nah ini tujuannya apa Bunda? Agar supaya kita memahami adab kita, ya. Apalagi kita menjunjung tinggi, ya. Ini adat nogi di fakar raja. Ada namanya siri, ya. Adab itu, ya. Rasa malu kita itu harus dijaga, gitu ya. Sudah nanya amalan, amalan ini amalan Allah, kitab-kitab Allah yang kita baca dari Al-Quran, tapi mintanya kayak minta beli bensin, minta jajan gitu. Wah, mohon maaf sekali ya. Nah, itu hanya intermezzo aja, intermezzo aja. Saya keluarkan seperti ini agar supaya kita bisa sama-sama menjaga adab. Nah, kecuali kalau mungkin kita sudah akrab, udah kayak anak dan ibu, atau mungkin kayak udah kakak adik, sudah ketemu tiap hari, nah, boleh dah. Ibu, tolong dong bu. Ah, bisa. Ah, kita baru ketemu. Ini maaf ya, bukan berarti saya harus dihormati banget, enggak. Ya, gitu ya. Saya enggak, ya tanpa dihormati juga enggak jadi masalah sih bagi saya. Ya, nah, begitu ya. Ya, dengan istri saya aja nggak pernah saya minta begitu. Sayang tolong dong, nggak pernah saya. Sama istri loh. Gitu. Sama anak, kalau saya mau minta tolong ke anak saya, cantik, tolong ayah nak. Nah, sayang ambilin ini. Gitu. Sayang ambilin ini dong, ambil air. Gitu. Bikinin kopi sayang. Kan enak tuh bahasanya. Iya pangaji tati lah, tabe lah. Ya, megala ada witero de gaga. Jadi kalau kita di Bugis itu ada namanya sifaka tahu, sifaka lebih, ya. Ya. Udah gitu, wawanya nggak dijawab, tersinggung. Ya udah,
Saya sih bilang begini, itu kan urusan Anda itu. Ya. Nah, itu hanya intermezzo saja. Ya, kita kembali lagi ke awal. Ya, amalan suratul Fatihah, amalan 41, 313, 49, 70, 77 itu semuanya mandi, semuanya tajam. Karena sumbernya dari Al-Quran. Bagian dari tilawatil Quran. Yatsluna kitaballah. Tuh. Yatsluna kitaballah. Gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah ada yang komplain, sudah ada yang nanya nih, Pak Ustadz, saya sudah menjalankan ini, Ustadz, tapi kok belum ada pengaruhnya? Saya mohon maaf Ustadz, kenapa ya? Ya, saya sudah ngamalin loh ini, ya. Tapi kok belum ada nih efeknya? Maka jawaban saya sederhana. Ya, coba naikin derajatnya lagi. Gitu. Nah, kita sebagai manusia biasa penyakitnya itu. Ya, itu penyakitnya. Ya, kita ingin yang ringan-ringan saja amalannya. Karena Al-Fatihah itu amalan paling ringan. Karena pertama kita udah hafal semua. Yang kedua kan nggak nyampe ribuan. Ya. Paling lama itu 313. Itu kalau 313 tartil 40 menit. Ya. Kalau kita ngebut itu malah 15 menit kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu itu 15 menit itu. Kalau saya 15 menit, Bun. Ya. Kalau 10 menit takut lompat ya. Nah, ini semuanya kena, ini sebenarnya Bapak Ibu ini sebongkar ya, ini sebongkar nih ya. Kenapa amalannya 313? Kenapa amalannya 41? Ini khusus dua ini ya. 313 sama 41. Ayo coba. Anda membaca Fatihah 313 kali, normalnya itu 40 menit. Normal. Anda membaca Fatihah 41 dengan ayat 5 diulang 11 kali, kemudian dibaca sebanyak 41 kali, itu sama 40 menit. Ya, ini saya bongkar sekarang. Ya, coba 40 menit kalau Bapak Ibu ngaji normal, dapat berapa? Dapat 1 juz. Nah, cerdas. Iya Bu, ya, dapat 1 juz. Sehingga tanpa Bapak Ibu sadari, ya, metode Pondok Sehat Malomo mengajarkan kepada jamaahnya agar supaya 1 hari 1 malam minimal dapat 1 juz. Gitu loh maksudnya. Ah, gitu ya. Sama halnya tilawah 1 juz itu. Ini baru ada nyambung nih. Oh iya ya Ustaz, betul ya Ustaz. Iya, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah saya paksakan untuk mengaji 1 juz 1 malam. Ya, begitu. Nah, tanpa disadari itu. Cuma kan saya bilang begini, jangan terpesona dengan hanya itu. Jangan terpesona hanya 313, hanya 41. Tapi ayo, buka lagi Al-Quran yang lain. Ibu Bella cuma nanya, mau nanya tapi nggak disebut. Kalau mau nanya, tanya aja Bu. Ya. Ibu kan cuma bilang mau nanya, tapi nggak nanya-nanya. Terus saya mau nanya, mau jawab apa? Aduh, ibu-ibu jangan gampang ngambek, Ibu. Nanti rezekinya makin jauh loh. Ini yang saya jawab di sini Bu, ribuan bukan hanya Ibu. Ya. Nanti kalau saya ngomong kayak gini bilang galak lagi. Ya. Nah gitu ya. Tanpa disadari nih, tanpa disadari. Bapak Ibu sudah dapat itu 1 juz 1 malam. Boleh naik. Naik apanya Ibu? Nggak paham saya. Ya pertama ibu-ibu, bapak-bapak semua ya bunda,
ini teh, yang komen ini ribuan orang, bukan satu orang yang komen. Jadi kalau seandainya ada yang terlewati, jangan marah. Ya, jangan komplain. Ya. Sama halnya dengan di Wawa, di apa, di Wawa saya itu. Ya mohon maaf ya, kalau sudah dibawa ke saya sampai baru 5 menit belum dibalas, udah komplain. Kok pertanyaan saya nggak dijawab Ustadz? Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Ya Allah. Ya udah, kalau Ustadznya galak takut, ya udah keluar aja, nggak usah di sini. Kalau takut, kami nggak maksa kok masuk di sini. Silahkan aja keluar. Alhamdulillah cuma ibu kok bilang saya galak, yang lainnya nggak ada tuh yang bilang saya galak. Di Wawa juga kemarin tuh ada seperti itu. Ya, saya lihat tuh waktunya baru 10 menit udah komplain. Kok saya nggak dibales ya? La ilaha illallah. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya, terkadang adik saya sendiri yang WA itu, yang Wawa, 2 hari baru saya balas. Apalagi kalau cuma Assalamualaikum Ustaz, coba kalau Assalamualaikum Ustaz nggak dijawab marah, aduh janganlah. Nah kita sambung sedikit lagi nih, ini mau habis waktu ya. Nah jadi itu ya, ayah bunda harus sama-sama. Ya, ya Pak Nanang udah masuk ya Papua ya. Harus sama-sama kita pahami. Jadi jangan terpaku hanya 313, jangan terpaku hanya 41, jangan terpaku hanya yang 70, 77, 49. Jangan. Ya. Kalau sudah dicoba untuk katakanlah, jadi gini ya, kalau saya itu gini, nih, mohon didengarkan baik-baik ya. Ini biar kita semuanya bisa menjalankan. Ya. Coba ambil ya, ba'da maghrib itu dimaksimalkan. Ba'da maghribnya dimaksimalkan. Jadi setelah sholat maghrib itu, ya ini kan teruntuk santri kan, arti santri itu kan udah sami'na wa ta'na ke pondok kan, gitu. Nah pondok kita kan pondok Syed Malomo nih. Nah Bapak Ibu sami'na wa ta'na, dengarkan dan taati aturan mainnya. Ya, nah, jangan lagi ada muncul nanti, bagaimana kalau begini Ustadz, kata guru saya begini, ya udah jalankan aja kata guru Anda, selesai. Kan begitu. Ini kadang agak bertolak belakang juga ya. Akhirnya admin saya sampai nangis-nangis itu. Ya Allah udah diberitahu begini-begini pengennya begono. Ya udah. Gitu. Kata guru saya begini Ustaz. Ya udah saat ini Anda di mana? Kan begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di pondok berarti kan Bapak Ibu harus sami'na wa ta'na kan begitu. Jangan lagi ada, kemarin saya belajar begini Ustaz. Nah itu sama halnya dengan menabrakkan saya. Ya, ilmu saya begini, ilmu guru Anda begitu, ditabrakin, janganlah. Ya, kasihan. Ya, gitu. Nah ini ya, silahkan dicoba ya Bunda ya, silahkan dicoba ya. Capek deh. Ya, ya saya sih kan orangnya moderat, moderat saya orangnya Bu. Terserah, silahkan. Mau ngikutin saya monggo, nggak ngikutin juga mangga, nggak jadi masalah. Ya. Nah, habis maghrib ya, habis maghrib ayah bunda belajarlah untuk mendawamkan amalan-amalan ya seperti 70, 77 gitu ya. Nah, begitu. Itu amalannya begitu. Nah, nanti ya untuk malamnya fokuskan untuk tilawah. Tilawah apa dimaksud di situ? Itulah namanya baca Al-Qur'an utuh. Jangan lagi dipilih-pilih.
Nah, kalau ingin milih-milih itulah ba'da asar atau ba'da subuh, Yasin, ya, Waqiah gitu. Jadi gini, setelah tahajud alangkah baiknya belajar untuk sandingkan tahajud kita dengan tilawatil Quran. Itu loh kuncinya. Nah, kalau nggak percaya coba aja. Ini kan yang saya sampaikan, ya. Ya, saya mohon kerjasamanya untuk tidak menyanggah, begitu. Arti tidak menyanggah itu, kalau menyanggah pertanyaan begini, Pak Ustadz, kalau nggak keburu bagaimana? Itu bukan menyanggah namanya, itu bertanya. Yang menyanggah itu begini, tapi kata guru saya begini Ustadz, bagusnya begini. Ya udah silahkan jalankan apa kata guru Anda. Selesai kan? Nah, begitu. Gampang banget sih kalau bagi saya. Sama halnya dengan gini Bun. Ini maaf ya, maaf sekali ya. Ya, mohon maaf sekali nih. Saya jadi imam ini. Iya Bang Haji Tati. Saya jadi imam masjid. Selesai salam kan biasa kan kalau kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasa kan dipimpin lah tuh ya, apa namanya, zikirnya, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdihi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kan? Tiba-tiba di belakang yang makmum ini ada lebih kenceng dari suara kita dan membaca di luar apa yang kita baca. Itu kira-kira gimana itu? Ini paham nggak maksudnya? Saya bilang nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan saya yang jadi imam. Tiba-tiba makmumnya teriak lebih kenceng lagi bacaannya, tapi bukan apa yang saya baca. Dia membaca bacaan yang lain. Itu kira-kira gimana tuh perasaan kita itu? Iya, cuma dua kemungkinan. Apakah suara saya naikin lagi atau diam aja sekalian. Biarin dia bersuara kenceng-kenceng. Nah, kan begitu. Ya, kalau kita nggak usah pakai baca tersinggung Bun. Cuma dua, kalau nggak suaranya dinaikin lagi, saya naikin suara, atau nggak usah disuarin sekalian. Nah, ya, mending dia aja. Nah, nanti dia, kalau dia orang berilmu, pasti dia stop. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, ya pasti semaunya dia. Nah, itu alias orang yang nggak punya adab. Ya, Teh Uma makasih ya bintangnya ya. Ya, itu kan sering tuh kita dengar kayak gitu. Ya. Nah ini pelajaran, jangan memperlihatkan kalau kita tuh nggak punya ilmu. Ya. Orang yang berilmu itu dia melihat situasi kondisi, gitu. Wah, sekali lagi saya ulangi, orang yang berilmu dia pinter, ya, melihat situasi dan kondisi. Kalau dia jadi makmum, maka diem, hukumnya diem, gitu. Nah, jangan sampai sudah ada imam, dia jadi makmum malah kenceng bacaannya dibanding imam. Aduh, repot. Berarti ini udah dah. Ini masih banyak belajar masih. Gitu. Gitu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ibu Haja Maya, silahkan buka Ibu ya. Silahkan buka tab-tabnya ya. Karena kita lagi nggak bahas itu Bu. Ya. Kita lagi tidak bahas itu. Kalau Ibu mau bertanya nanti, silahkan bertanyanya di jam 5 nanti ya, baru saya bahas. Karena kalau gini Bun, kalau seandainya saya membahas sesuai dengan pertanyaan, nanti gado-gado. Jadi nggak fokus kita. Nggak fokus. Nah, khusus untuk jam 3 ini, kita memunajat gedor pintu langit. Biar fokus satu-satu. Gitu ya. Ya. Malam kemarin kita bahas tahajud, malam ini kita bahas tilawah. Kan begitu. Nanti ada saatnya saya bahas juga khusus untuk sedekah subuh. Karena banyak, sampai detik ini masih banyak yang keliru menyikapi arti dari sedekah subuh itu. Ya, sudah saya teriak-teriak, sedekah subuh kami ini nggak pernah minta, nggak pernah nyebutin angka,
Kenapa masih dipersulit ya? Kalau memang nggak punya uang sama sekali, itu masih ada tuh sampah bisa dibuang, ya. Teh cicak bertaburan di masjid masih bisa disapu. WC masjid bau pesing itu masih bisa dibersihkan. Itu juga bagian dari sedekah, gitu ya. Ini sudahlah sedekah duit yang nggak ada, ya. Giliran minta amalan pakai dong lagi. Tolong dong, capek deh. Bagaimana mungkin itu penuh berkah, ya. Yang ada hutang makin bertambah. Nah, begitu ya. Surya, ini yang kita bahas barusan, ya. Artinya itu tidak punya etika dan boleh jadi nggak punya ilmu. Mohon maaf ya bahasa saya nggak punya ilmu. Kenapa? Karena kalau orang berilmu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Orang berilmu itu dia akan sami'na wa ta'na terhadap imam. Kalau imamnya bilang A, nurut semua. Begitu ya. Jangan sampai imamnya bilang A, makmumnya teriak B, kenceng-kenceng pula. Aduh. Itu sama halnya dengan Anda menandai diri Anda sendiri sebagai hamba Allah yang tidak berilmu. Begitu loh maksudnya. Dan bukan hanya kurang berilmu, kurang adab juga. Gitu. Nah ini saya sampaikan ya. Ya. Siapa tahu ada di antara kita di sini sudah merasa ilmunya terlalu tinggi, ya, dia jadi imam, jadi makmum, dilihatnya makmumnya orang biasa, karena dia merasa ilmunya tinggi, oh ditinggikanlah suaranya ketimbang imam. Wah, justru Anda memperlihatkan kalau Anda tidak berilmu. Begitu ya. Ini la ilaha illallah, sering banget terjadi. Bahkan saya kadang sedih ngelihat itu. Ya. Ahmad Hermawan, sumuhun, sumuhun. Sinjai sudah mau masuk subuh, mah enggak? Silakan sholat subuh ya. Kalimantan. Iya, Ibu, justru ya kurang adab itu, ya. Nah, makanya ayo belajar kita ilmu adab, ya. Adab itu jauh lebih tinggi posisinya, ya. Minta amalan, ya. Tak bisa lah kita minta, "Oi, bagi dong amalannya." Ya, beda kalau, "Woi, bagi dong teh manisnya." Ya, "Masih ada nggak es teh manisnya?" Bisa tuh teriak kayak gitu. Nah, kalau ini amalan pelunas hutang, hutangnya miliaran, hutangnya ratusan jeti, tapi teriaknya, "Woi, bagi dong amalannya Ustaz." Terus saya balas lagi, "Oh ini baca aja ini." Nggak bakalan, nggak bakal barokah, nggak. Ya, Allah. Begitu Bunda ya. Nah, yuk siap-siap kita berdoa. Ya, ini maaf ya, mohon maaf sekali bagi yang merasa tersinggung. Ini adalah langkah saya untuk memperbaiki, ya, memperbaiki pola pikir kita, ya. Jangan sampai kita nggak paham, ya. Apalagi kalau Anda, Bapak Ibu merasa lebih tinggi dibanding kami. Ah, itu nggak boleh begitu. Ya. Saya kan anggota dewan. Terserah dong saya nyuruh-nyuruh. Itu di mata Allah nggak ada itu. Begitu. Ya. Di mata Allah itu adalah hanyalah ketakwaan. Saya kadang miris hati saya. Miris hati saya kadang melihat mentang-mentang sudah jadi anggota dewan, ya. Tangannya aja tuh nyuruh-nyuruh, "Oh ini gimana oh gimana, oh tangannya udah kayak tangannya tuh udah nggak bengkok-bengkok gitu, ini," terus. Ya Allah, ya Rabbi. Entar lagi tuh tangan akan dibungkus kain kafan itu. Yuk kita berdoa ya. Kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Minta kepada Allah Zat yang Maha mengabulkan doa. Minta kepada Allah. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit.
apapun posisi kita. Terlebih itu hanya posisi duniawi. Ya Allah. Kadang sedih kita ngelihat ya. Mentang-mentang kepala desa, mentang-mentang camat, mentang-mentang bupati, apalah gitu ya. Sebut aja lah semua pemimpin-pemimpin. Nanti di yaumul kiamah nanti itu diminta pertanggungjawaban loh Bapak Ibu. Jangan, kasihan. Perbedaan kita di hadapan Allah hanyalah takwa kita, iman dan takwa kita. Hanya banyak kejadian itu. Pensiun dari pejabatnya kena stroke. Nggak nikmati hasil dari penjabatannya itu. Nggak dinikmati hasilnya. Kenapa? Karena Allah nggak redho. Allah nggak redho. Sudah siap airnya? Nasehatin keluarga kita ada yang kayak gitu. Mau diterima mau enggak terserah. Yang penting kita nasehatin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sakit, yang banyak hutang, ayo. Setiap malam ini adalah malam ke-472. Kita menggedor pintu langit Allah. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hutang Allah lunasi. Yang ekonominya sulit Allah berikan kemudahan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sama-sama kita syahadat ya. Boleh jadi syahadat kita belum nyampe. Sehingga Allah belum mengabulkan doa kita. Yuk kita syahadat. Sampaikan syahadat kita. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di bibir. Tapi sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Dan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Khususun ila ruhi man ajazani ki haji. Khususan ustazuna ki haji. Khususan ki haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat seluruh. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, detik ini kami mohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kesehatan ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Wabil khusus untuk para jamaah kami ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit mereka semua ya Allah. Yuk, sama-sama kita
Allahumma rabban nas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Allahumma la barik wa la ilaha illallah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa alladzi khayyat. Ayamsaskallahu bil falakasif. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika min syarri jamat semua. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma Allahumma dafani kullah mazam. Minal abdi zalil asyal lam malikil kubri jabar kahar gafar la ilaha illa durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masanya durru wa anta arhamur rahimin rabbina. Fasayakfikahumullah wa huwa samil fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wassamil. Fasayakfikahumullah wa huwa samil fasayakfikahum. Rabbi anni masanya durru. Unazila mutafarriqatan. Khatamu Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang sesinya kita minta pelunasan hutang. Ya, yang punya hutang, perusahaan ekonomi, warung, apapun, minta sama Allah. Hutang lunas, rezeki mujur. Allah hindarkan kita semua dari penglihatan, fitnah-fitnah dunia. Ya Allah, angkatlah seluruh hutang-hutang. Lunasilah seluruh hutang. Ya Allah, kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kami mohon padamu, lunasilah hutang-hutang jamaah kami semua. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha pemberi kekayaan, kayakanlah kami. Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Allahumma rabbana hablana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sebutkan hajat antum. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal. Mudahkanlah jalan rezeki kita. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah jadikanlah kami. Ya Allah berikanlah kami harta. Berikanlah kami tempat dosa. Ya Allah, hilangkanlah semua ya Allah, hilangkanlah semua penyakit. Hilangkanlah semua ya Allah. Mohon padamu ya Allah. Angkatlah semua ya Allah hutang kami semua. Angkatlah semua ya Allah. Angkatlah semua ya Allah. Angkatlah semua ya Allah. Hadirkanlah rezeki yang berlimpah ruah ya Allah kepada kami semua ya Allah. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Hadirkanlah ya Allah. Jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik ya Allah. Jodoh yang terbaik. Anak keturunan yang terbaik ya Allah. Lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Hindarkanlah semua kami dari segala mara bahaya, bala, bencana, musibah. Lindungilah anak-anak kami, istri-istri kami, keluarga kami semua ya Allah. Tanpa terkecuali jamaah kami, santri kami semuanya ya Allah.
Hindarkanlah semua ya Allah dari segala mara bahaya bala bencana. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan hati ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan kebesaran keesaanmu ya Allah, kebesaran keagunganmu ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hadirkanlah. Wa isqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala faus arba'atan minat tayri faturhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna thumma da'uhunna thumma da'uhunna. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ini ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Hadirkanlah jamaah umroh kepada kami ya Allah ya itu. Hadirkanlah ya Allah. Sebanyak-banyak ribuan jamaah. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'min fallahu khairan hafizan. Fa'lam anallaha azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Saat ini boleh jadi kami masih berangan-angan, tapi bagimu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayo saudaraku, jangan takut, sampaikan kepada Allah. Kun fayakun Allah yang kita harapkan. Fid dunya hasanah, dunia disebut. Sampaikan dunia apa yang antum minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana kulli hajatina ya Allah. Istajib biqabuli kulli hajatina. Amin amin ya mujibas sa'in. Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya. Di mustajabnya berdoa ini, Allah masih memberikan kita nikmat untuk bersujud, berdoa, bersimpuh. Gedor pintu langit Allah. Menjadi asbab Allah ijabah doa-doa kita semua. Hutang-hutang kita diangkat, dilunasi oleh Allah. Penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Rezeki mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya ya Allah. Istajib doana ya Allah. Bapak Ibu, ayo kita niatkan, minta sama Allah. Minta sama Allah semata-mata ya. Hutang lunas. Kenapa Ustaz Aris ini berdoanya kok hutang lunas mulu? Bapak Ibu, udahlah kita fair-fairan aja lah ngomong. Ya. Dari ribuan jamaah, ya 98% kasusnya adalah hutang. Enggak usah malu. Kita udah tahu kok. Saya ulangi lagi, ribuan jamaah yang daftar, ribuan santri yang ada di Pondok Seth Malomo yang online, itu 98% hutang. Makanya itu yang saya bahas terus. Nah, yang 2%-nya apa? Rumah tangga, ya, hajat anak. Itu tuh, yang 2%-nya itu. Tapi 98%-nya itu apa? Lunas hutang. Nah, makanya saya bahas lunas hutang terus. Jadi jangan ada berkomplain lagi. Wah, bosan saya ngikutin doanya Ustadz, hutang lunas terus. Pertanyaan saya, emang ente nggak punya hutang? Ya Allah, ya Allah. Sambil sahur ini. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Apapun bentuknya tetap aja hutang. Apapun bentuknya. Termasuk saya sendiri. Saya juga masih banyak hutang. Walaupun sudah di bank udah nggak ada. Alhamdulillah.
Tapi hutang saya di mana? Masih ada sama kakak, masih ada sama istri. Iya, gitu ya. Allahu Akbar. Yuk, sampai ketemu jam 3 nanti ya. Ya. Jam 3 lagi. Jam 5 ya, jam 5.15. Siapkan air lagi, jantung waqiah. Menjadi asbab usaha lancar. Menjadi asbab Allah hadirkan rezeki yang berlimpah ruah. Ya, insya Allah. Ayo banyakin. Niatkan umroh bareng sama saya. Ya, niatkan aja. Nah, untuk niatnya apa? Tentunya pembuktian, buka rek, gitu. Ya, daftar di YHI Tours, kan begitu. Masya Allah. Syukuran, terima kasih. Siapa ini? Nazma, jantung wakia tidur Ustadz ngantuk. Ya terserah ibu, kita nggak maksa kok. Kalau ibu mau silahkan. Ya enggak, yang mau aja kami, ya kita itu gampang sekali jawabannya. Ya, yang mau aja, kami nggak maksa kok. Gitu. Yang mau ikut baca jantung wakia monggo, yang mau tidur monggo. Ya, silahkan. Sama sekali kami nggak pernah maksa. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum billahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.